Siapa yang record? Ada yang bisa record nggak? Oke, hasilnya udah kelihatan belum? Udah Bang. Oke. Jadi kemarin kan kami kan disuruh untuk tutorial tentang lebihnya fokusnya pada reaktornya. Nah, sebelumnya ditanya dulu, ini kalian di bagian kayak pompa, terusnya kompresor, nah kalian udah aman belum di bagian-bagian? Halo? Jadi kalau emang udah aman, kami itu bakal langsung ke bagian reaktor aja, karena untuk instruksinya itu kami suruh difokusin ke bagian reaktor. Jadi untuk kompresor sama itunya aman atau enggak? Kalau saya kemarin ngerjain aman sih Bang. Oke, kalau udah aman mungkin bisa langsung ke reaktor aja ya. Jadi mungkin di sini kalian kan tahu kan kalau misalnya di case studi yang kemarin, nah case studi kemarin itu kan mungkin bisa dilihat ya di optimasi di pertemuan kemarin. Studinya itu tentang reaksi klorinasi metana. Nah, di situ kan ada 4 reaksi ya. Nah, kalian bisa simulasi di sini. Nah, di mana untuk mungkin kalian masuk ke komponen list dulu. Nah, komponen list ini mungkin kalian udah masukin atau belum? Atau udah yang sampai sini atau sampai akhir? Karena ini juga termasuk tugas kan sebenarnya. Nah, di sini kalian bisa langsung masukin aja, yaitu ada metanol, metan, ada Cl2, HCl, CCl4, kromium, Cl2C, 1 sama refrigen 40. Kalian mungkin bisa masukin komponen-komponennya sebelum masuk ke reaksi. Nah, karena emang ini termasuk tugas dan mungkin kalian udah ngikutin, nah mungkin yang agak ribetnya di bagian reaksi ya. Nah, reaksi ini kalian bisa lihat di PPT. Nah, di PPT itu ada reaksi pertama yaitu CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Nah, di sini kalian bisa lihat setnya. Kalian tinggal bikin set. Nah, set itu kalian masukin lagi nih. Misalnya kalian mau nambah reaksi di sini, tinggal add aja reaksinya apa. Reaksinya misalnya reaction karena kita basisnya itu reaksinya adalah di PFR ya. PFR itu biasanya itu menggunakan kinetik. Nah, kalau misalnya ya mungkin dasar-dasar ini udah diajarin lah ya untuk dasar-dasar misalnya konversi itu untuk di reaktor apa, equilibrium itu di apa, kinetik itu di apa. Nah, mungkin kalian udah tahu ya. Nah, mungkin langsung ke reaksi pertama. Nah, reaksi pertama itu sudah disebutin tadi, yaitu reaksi CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Mungkin kalian nggak bisa lihat PPT-nya, cuma HISIS-nya doang ya? Bentar. Ya, mungkin ini biar lebih jelas ya. Nah, ini reaksinya.
Nah, ini reaksi pertama. Nah, kalian masukin nanti ke dalam. Nah, ini kalian masukin misalnya kalian punya reaksi pertama yaitu ada metan, Cl2, F3 sama Cl. Nah, stay coefficient ini kalian tergantung. Nah, kalau misalnya kalian tuh ada produk dan reaktan. Kalau reaktan itu koefisiennya itu minus, kalau refrigeran itu plus ya. Kalau sini kalau diketahuin sini kan koefisiennya satu semua, ya, plus satu. Kemudian basisnya itu menggunakan convection dan base komponennya ada metan, ekspresinya ada overall. Nah ini nilai ini nih kalian juga kalian dapat temukan di sini ada nilai A sama EA-nya. Nah ini ada bisa lihat ya di sini berapa nilainya. Jadi ini bukan satuannya juga harus dilihat deh ini. Nah satuannya misalnya berapa di sini kalian lihat unitnya juga diperhatikan karena itu bisa mempengaruhi di hasil konversi kalian. Nah setelah itu kalian selanjutnya ya kalian bisa nambah-nambah yang lain ya. Kayak reaksi 2 hampir sama sebelumnya. Kan tinggal masukin, ini kan CH3Cl, CH3Cl ditambah Cl2 menjadi CH2Cl2 tambah Cl. Nilainya berapa kalian bisa masukin. Terus semuanya sampai reaksi keempat. Nah, sebelum lanjut, kalian udah paham belum sampai sini? Untuk masukin nilai untuk ya kalau di saya ini kan sampai masukin sini. Oke, kalau udah paham, mungkin bisa di next ya. Nah, mungkin langsung ke simulasi. Ada yang mau ditanyain? Bang mau nanya yang reaksi infeksi itu tahunya dari mana? Kenapa? Oh, ada Gimana kita? yang reaksi infeksi dapat dari mana ya? Oh, dari Ya, reaction set ya. Nah, kalian di properties, terusnya reaction. Nah, ini kan ada set 1. Nah, kalian kalau yang masih kosong tinggal diisi aja. Set 2. Nanti kalau misalnya masuk sini reaksi, misalnya kalian kan mau simulasiin PFR ya. Nah, kinetik. Nah, kinetik untuk reaksi PFR tuh, untuk reaktornya jenisnya. Tuh. Aman? Atau masih belum paham tuh reaksinya untuk masukin gimana? Bang mau nanya yang ini bang reaction testnya tuh yang yang bagian dari overall sama lainnya itu bang. Ya udah kan? Masih berdengar atau enggak? Enggak, Bang. Udah enggak ya. Jadi reaction maksudnya reaction phase itu ini overall ya. Kan di sini ada aqueous phase, liquid phase sama vapor phase. Di dalam reaktor sebenarnya apa yang karena ya ada vapor, liquid sama aqueous. Nah ini kita pakai overall aja. Tahu di dalam kan
dan lain-lain itu dalam reaktornya itu udah diketahui misalnya keseluruhannya adalah gas atau vapor, ya kalian bisa pakai vapor. Tapi untuk di case ini kalian bisa pakai overall aja. Karena overall itu paling aman, karena kalau misalnya di dalam simulasi ya pas lagi disimulasiin pasti bakal ngikutin misalnya suhunya berapa ya pasti ada titik didih dan lain-lain, ya pasti bakal ngikutin pada saat semuanya itu udah ada pada vapor gitu atau enggak liquid gitu. Itu masih aman. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada lagi mungkin bisa langsung ke simulasi ya. Nah, kalian buat C4 fit dalam komposisi 100%, CO2 fit juga dalam komposisi 100%. Nah, kalian akan melakukan preheating di sini. Nah, kalian bisa baca di sini ya. Preheatingnya tuh, nah ini. Jadi masukannya itu berapa? Jangan lupa untuk lihat unit setnya juga, CO2 juga gimana. Nah, preheaternya itu dipanaskan sampai 427 derajat. Dengan tekanannya, keluarannya itu 980 kilopascal. Kalian buat simulasinya. Nah, masuklah ke dalam reaktor PFR. Nah, reaktor PFR ini kalian mereaksikan keseluruhan dari reaktor setnya itu. Ini kalian kan udah men-set kan. Reaksi set itu ada 4 reaksi tadi. Nah, mungkin bisa detailnya itu 4 reaksi tadi kan ya. Nah, kalian ini reaktor PFR itu gimana untuk 4 reaksi tersebut. Terusnya ya kalian juga ada parameter kan ya. Tadi delta P-nya atau pressure drop-nya itu di reaktornya itu sekitar 0,5. Nah, kalian tinggal masukin misalnya desainnya dulu. Misalnya kalian delta P-nya 0,5, kemudian langsung ke saya masukin set 1, saat lihat dulu reaktornya 84. Nah, jangan lupa ini adalah tube dimensinya. Nah, di sini ada lah ya datanya. Tapi kemungkinan data ini udah diberi sama Bu Yunita, karena itu kan kalian dikasihnya case tadi ya. Itu tuh simulasi yang udah jadi, nanti kalian tinggal case tadi misalnya misalnya kalian udah simulasi udah jadi gitu. Udah kayak gini gitu kan. Nah, kalian melakukan case tadi. Misalnya kalian kan tadi kan cari konversi tertinggi ya. Konversi tertinggi di tube berapa? Konversi sebesar 90%. Misalnya pengaruh panjang tube terhadap konversi reaktor itu apa aja. Nah, kalian bisa menggunakan ya ini case study. Jadi case study itu kalian bisa masuk ke home. Nah, ini case study yang ini nih. Nah, case study, pencet, terus nanti bakal muncul kayak gini. Mungkin kalau emang masih ini bakal masih kosong nih. Kalau emang belum melakukan case study. Nah, langsung case study panjang tube-nya. Kalian coba di sini misalnya karena kalian cari di sini variable. Nah, karena kalau misalnya kalian itu mau cari panjang tube pasti ada di reaktor di PFR status. Nah, terus kalian mau cari misalnya panjang tube length. Nah, ini panjang tube. Dimasukin. Nanti adalah masuk ini. Terusnya cari konversinya. Variabel. Konversi pasti ada di reaktor. Nah, konversi di reaktor 1 masukin. Itu. Jadi kalau udah dapet, nanti kalian case tadi setup. Nah, kalian tinggal ini kan pasti bakalan kosong ya. Diisi tuh start, end sama step size-nya. Dan berapa setelah kalian. Ini kan startnya 5 sampai 20 ya. Kalian bisa di running. Nanti kalian buka resultnya. Nanti di berapa sih
berapa sih kalian tuh mendapatkan titik optimalnya, untuk dapat konversi titik optimalnya tuh berapa. Nah, kalau di sini disebutin di maksimal tuh di 89,20%, di panjang 20 atau per panjang 20, terusnya minimumnya di 5 meter, konversinya 87. Dan mungkin konversinya tidak 90% ya, tapi ini sudah termasuk gratis. 20 yang ini untuk menjawab tadinya. Nanti kalian tuh kalau di tahun lalu kalian tuh tetap dapat kertas. Nah, kertas itu kalian isi juga. Di kertasnya itu misalnya pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalnya mungkin penebakan aja ya. Misalnya di panjang berapa, terusnya di panjang berapa kalian tuh mendapatkan konversi segini. Terusnya di apa yang mempengaruhi misalnya makin panjang tube ini pengaruhnya terhadap konversi apa, kalian bisa jawab gitu. Nah, terusnya ini ada jumlah tube. Ini kalian bisa, kalian kemarin yang ini enggak? Tahu ini enggak? Kemarin pas lagi kelas. Ini kan analisa ya buat tugas kalian. Nah, mungkin untuk kelanjutannya analisa ini bakalan dijelaskan oleh Deol Jamal. Karena untuk case tadi itu sebenarnya hampir sama. Misalnya ini kan termasuk jumlah tube ya. Nah, kalian bisa sama aja sih kan, cari aja ini number of tubes, define, terus sampai 100, terusnya cari number of tube. Nah, ini number of tube. Masukin. Jadi kalian tinggal case study. Ternyata case study yang berapa sih yang paling maksimal tuh, misalnya startnya di 50, endnya di 5.000 tube. Ternyata ini termasuk produk master ya ini mah. Misalnya kita cari konversi. Kita konversi. Banyak tube itu pengaruh terhadap konversi itu apa? Ini dihapus coba. R terusnya konversi. Ada pengaruh nggak nih jumlah tube terhadap konversi? Kita coba. Running. Bisa langsung dijawab sebelum dilihat di sini. Ternyata di sini bisa kelihatan ya. Semakin banyak jumlah tube, maka konversinya coba lihat bentar ya. Maksimum sama minimum. Tersolve atau enggak. Nah, udah sukses ya. Nah, maksimumnya itu segini. Ternyata untuk penambahan dari tube itu akan mempengaruhi konversi. Semakin banyak tube akan mempengaruhi konversi. Jadi kalian bisa menyimpulkan ini nanti di berapa 5 ini lebih dapat pengaruh jumlah tube terhadap konversi. Ini menyebutkan kalau misalnya penambahan tube itu menaikkan konversi di UTS. Nah, itulah kayak gini untuk tes tadinya. Mungkin bakalan dilanjutin sama Bang Jamal ya kalau tentang reaktor. Ya, terus yang mau ditanyain? Bang, boleh lihat yang suhu itu nggak Bang? Suhu reaktor itu. Oke, suhu reaktor. Ini ya? Atau bawah? Oke, yang di tes tadi atau yang mana?
ini. Yang reaksi out itu tuh yang mana ya, Bang? Reaksi out. Oh, ininya. Kalau nggak salah di soal. Reaksi outnya. Bentar. Nah, ini di soal kan kondisinya di 500. Tapi kan kita melakukan case study, jadi mensimulasikan misalnya nge-case kita ini disuruh 500 ternyata belum mencapai konversinya gitu. Misalnya kita ngelakuin case study, ada untuk konversi. Ada untuk di simulasinya ternyata di sini semakin tingginya suhu maka akan mendapatkan kondisi yang paling maksimum atau konversi yang maksimum. Makasih banyak, Bang. Oke, bisa dilanjutin oleh ini ya, sama Bang Jamal. Oke, jadi gue bakal spill tipis-tipis ya soal UTS tahun lalu. Jadi soal UTS optimasi tahun lalu tuh kurang lebih kita udah dikasih file simulasi. Nah, cuman simulasinya itu belum converge atau belum sesuai. Nah, jadi soalnya itu kita harus menyelesaikan simulasi tersebut dan mengoptimasi itu. Jadi kalian nggak buat simulasinya dari awal. Oke guys, jadi tahun lalu tuh soal UTS-nya tuh esai itu ada 4 soal ya. Kan kalau sekarang kan ada 2 ya, ada 2. Nah, kurang lebih soal kalian tuh kemungkinan case study dari simulasi reaktor dan juga kemungkinan ada pipa. Nah, untuk jaga-jaga kalian belajar semua sih. Ada pompa juga sama kompresor, optimasi head supaya di mana kita bisa mengoptimasi laju air maksimum dengan pay discharge yang sesuai. Tuh. Nah, ini soal UTS tahun lalu. Semoga tahun ini makin sama sih, tapi kemungkinan nggak tahu ya. Nah, soal tahun lalu tuh kurang lebih sama kayak soal latihan kalian, gimana kita mau mengoptimasi fit kita maksimum flow rate dengan maksimum standar liquid volume flow ini dengan output valve itu tekanannya 4.413 torr. Oh ya, hati-hati ya besok tekanannya satuan itu pasti bakal dimainin banget ya. Jadi kalian hati-hati satuannya kalau bisa disamain sama soal gitu. Nah, mungkin pressure-nya diganti satuannya pakai torr atau mungkin pakai PSI atau KPA. Mungkin temperatur pakai Fahrenheit. Nah, terus laju air pakai itu harus disesuaikan gitu. Takutnya itu malah ngecoh kalian gitu. Nah, mungkin satuan panjang jadi milimeter gitu. Nah, ini saran saya disesuaikan juga sih.
Nah, ini satuan volume feet kubik per jam. Kan biasa kita meter kubik per jam ya. Nah, itu sih kalau berdasarkan tahun lalu. Jadi kita tahun lalu tuh nyesuaiin berapa sih maksimal bukaan dari maksimal laju alir umpan yang didapatkan supaya nggak minus gitu si ininya valve-nya. Nah, ini kan delta P-nya 1,363 bar. Nah, jadi kan masih ada gap nih, masih ada selisih. Jadi otomatis ini laju alir di input ini masih bisa digedein atau dimaksimalin gitu. Ya, mungkin bisa dites satu-satu gitu. Sebenarnya bisa dengan cara adjust, cuman kalau adjust tuh resiko untuk converse-nya itu kecil gitu dan makan waktu. Nah, di UTS itu kan kita buru-buru ya. Jadi saran gua kalau misalnya adjust itu nggak keburu, kalian gitu manual gitu, masukin datanya manual gitu based on tahun lalu ya. Soalnya kalau nge-adjust itu kan resikonya tinggi ya. Apalagi ada recycle juga gitu. Jadi kemungkinan untuk converse-nya itu kecil gitu. Kalau pompa ini kita maksimalin di speed 1200 pompa minyak. Oke. Pompanya ini kita menggunakan pompa paralel dengan kecepatan 1200. Nah, ini kurang lebih di materi yang pertama lah ya. Kita materi tentang pompa. Iya, silakan langsung ngomong aja. Siapa tadi? Bang, itu pump speed-nya 1200 ya, Bang? Iya, pump speed 1200. Aduh, bentar. Pump speed 1200 dipilih karena kita pengen flow paling tinggi, ya kan? Ya kan, waktu itu soalnya flow-nya itu maksimal flow-nya berapa? Nah, tergantung soalnya sih. Gitu. Nah, ternyata flow kita kenapa? Masuk aja. Bang, ya ini soal yang kemarin apa soal baru, Bang? Ini soal UTS tahun lalu gitu. Nah, untuk soalnya itu sayang sekali langsung dikumpul ya. Jadi kita untuk soal esainya itu nggak ada gitu. Jadi yang tersisa hanyalah simulasi gitu, sisa-sisa simulasi gitu. Jadi ya gue spill aja sih soal tahun lalu tuh kayak gimana. Tuh. Oke, Bang, makasih banyak. Soalnya kirain tadi itu soal latihan, beda soal Bang. Makasih, Bang. Kalau soal latihan itu mirip-mirip, cuman bedanya di RPM aja sebenarnya. Terus kayaknya ya nanti buat UTS nanti kalian bakal cari tahu berapa ininya apa namanya flow maksimumnya. Flow maksimum kan, sedangkan flow maksimum kan kita harus tahu di RPM paling tinggi ya. RPM paling tinggi kan di 1200 gitu. Nah, kita maksimalin flow-nya di sini. Entah kita mainin di 1000, kurang lebih seperti itu. Nah, pasti kan grafiknya bergeser ya. Nah, kan geser kan. Nah, nanti bakal ditanya flow maksimumnya tuh ada di flow berapa dan tekanan PD surge-nya itu berapa gitu. Kurang lebih mirip-mirip lah sama soal latihan gitu. Kalau itu untuk pompa ya. Iya, jelajah operasinya ini. Jelajah operasi. Ya, sama jelajah operasinya sih. Untuk pompa ada pertanyaan nggak? Sambil nge-review sekilas aja sih buat kalian besok. Oh ya, di pipe segment ini juga kalian hati-hati ya. Siapa tahu pipe segment itu kita harus masukin manual. Jadi di pipe segment itu ada 4 parameter untuk menghitung heat transfer. Jadi ada heat loss, overall heat transfer coefficient, ada per segment ngitungnya, sama estimate. Nah, sedangkan kalau by estimate heat transfer coefficient ini, kita memasukkan dengan ini, jenis insulasi pipanya apa,
kedalaman pipanya berapa kan, ground ini kan dikubur di dalam tanah ya, seandainya pipanya. Nah terus ambient temperatur atau temperatur ruangan atau temperatur pipanya tuh berapa gitu. Terus kalau segmen heat transfer coefficient ini nih kita ngitung by segmen gitu. Nah kan pipa kita bisa dibuat per segmen. Ini kan contohnya kita buat satu segmen. Nah nanti bisa dibuat per segmen gitu, per segmental. Jadi sebenarnya nggak perlu sih buat segmen banyak-banyak. Nah selanjutnya kalau overall heat transfer coefficient ini kalau misalnya nilai heat transfer coefficient-nya diketahui gitu. Seandainya contohnya heat loss-nya atau ininya tuh ideal, sangat ideal gitu. Jadi nggak ada gitu, nol atau tidak ada panas yang hilang gitu, karena kan dikasih foam gitu atau dikasih insulasi pada pipanya gitu. Nah ini untuk kalkulasi heat transfer dari pipe segment. Nah terus untuk sizingnya kita harus envelope dulu atau analisis stream. Analisis stream, sizing streamnya, stream sebelum masuk ke pipanya. Nah, stream analis, terus kita ke envelope. Nah, kalau biar cepat dari sini juga ada, sebelah kiri ada. Nah, terus kita mau analis. Salah dah. Sizing tuh kita mau sizing ya. Di sini juga ada sih sebenarnya, banyak sih opsinya. Di mana? Ya di sini. Di sini sizing. Nah, sizing sebelum masuk si pipa, si output pump. Kita ambil ini nih. Add sizing, pilih line sizing atau strip sizing. Nah, kita pilih line-nya itu sebelum masuk pipa, nama stripnya output pump. Nah, terus kita lihat nih, kan kita udah ada isinya nih dari stripnya ini. Nah, terus biasanya untuk max pressure gradient atau pressure drop ini biasa diketahui gitu. Biasanya dia sekitar 0,25 untuk pressure dropnya. Kita pakai persamaannya Beck and Brill. Nah, terus untuk nggak bisa ya? Iya, silakan masuk. Bang, kemarin kan yang latihan tuh nggak ada diketahui max gradient pressure-nya gitu Bang, dari soal 0,25. Itu gimana ya Bang? Yang pas latihan kemarin. Iya, pas latihan kemarin itu max pressure gradient itu emang diketahui kok, bakal diketahui gitu. Mungkin kemarin nggak kesebut kali ya. Bakal selalu diketahui itu. Nah, cuman diketahui mungkin satuannya salah ya. Satuannya tuh kemarin. Nah, ini satuan kemarin itu juga sih. 0,25. Iya, sesuai satuan pokoknya kemarin tuh. Nah, terus schedule diameter, line sizing, kriteria violet. Harusnya diameter harus muncul ya. Ini salah coy. Sebentar. Nah, dia harusnya langsung muncul ya ininya. Nominal diameter sama inset diameter. Nah, nominal diameter ini yang nantinya dimasukin ke pipe segment. Nah, di sizing sini. Di segment. Nah, nanti nilai nominal diameter sama inner diameter ini disesuaikan sama stream pipa sebelumnya. Sizing stream. Gitu. Nah, untuk nilai pressure gradient itu biasanya nggak jauh-jauh dari 0,25 sih kemarin tuh. Nah, max velocity sama max rho ini kan kita hitung ya, ada rumusnya juga waktu itu. Mungkin masih ingat lah teman-teman yang ada di PPT. Nah, jadi
Kalian tinggal masukin nilai 0,25 ini, kemudian nanti nilai pipe nominal diameter sama inside diameternya bakal muncul gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk sizing? Untuk pipe sizing ini masih ada yang bingung? Kurang lebih sama ya untuk sizing pipa ini. Kita hanya masukin ini mass pressure gradient aja, kemudian nilai diameternya itu udah pasti otomatis muncul. Itu kurang lebih untuk pompa. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan barusan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin lanjut ke soal berikutnya ya. Kemarin tuh ada 4 soal esai dengan simulasi, jadi kita hanya menyelesaikan dan converse gitu. Nah, simulasinya ya nggak begitu sulit sih, cuma satuannya yang dirubah-rubah gitu dan makan waktu. Jadi teman-teman harus teliti gitu. Next soal. Kalau pompa nggak ada pertanyaan. Iya, karena kan cuma 2 SKS doang. Kenapa? Nah, lanjut soal selanjutnya. Nah, ini untuk soal selanjutnya ini kita bakal menghitung. Nah, ini bentar. Kemarin simulasi ini tuh kita menghitung tentang kebutuhan kompresor, kebutuhan si coolernya, membahas tentang itu sama pressure drop. Nah, di sini kan bisa dilihat satuannya kan ya. Nah, satuannya tuh harus teliti gitu. Ini pressure-nya aja satuannya kilogram sentimeter gauge atau satuan dalam lapangan gitu, satuan field. Nah, terus ini molar flow-nya MMSCFD, mungkin teman-teman masih pada ingat. Jadi ini simulasi lapangan gitu. Nah, di mana simulasi ini tuh kita menggunakan multiple valve. Multiple valve tujuannya untuk mengurangi tekanan secara perlahan gitu, nggak instan gitu. Karena kan kalau tekanan dikurangi secara dari tekanan tinggi ke rendah gitu kan memerlukan biaya juga ya. Nah, makanya diperlukan valve bertingkat gitu. Dan juga di sini tuh produknya berupa sweet gas. Seingatku sweet gas. Nah, jadi di sini tuh isinya ada gas alam semua. Ada gas alam, ada karbon dioksida. Nah, jadi intinya di simulasi ini tuh kita ngambil vapor phase-nya. Karena kan nggak mungkin ya di gas alam tuh ada air. Nah, kan ini di separator ini misalnya antara vapor sama liquid. Nah, jadi pertanyaan tuh seingat saya kurang lebih apakah ada kandungan air yang tersimpan atau terkandung dalam senyawa gas alam gitu. Nah, kita bisa lihat di stream 6 ini ada yang kebuang nggak? No, kurang lebih ada yang kebuang. Berarti ternyata fasanya itu nggak sepenuhnya gas, masih ada liquid gitu kurang lebih. Kemarin tuh seingatku ya pertanyaannya. Pertanyaan dari soal yang SI 3 ini. Kemudian ini dia di recycle kembali dengan rasio splitter atau TI-nya tuh 0,5 banding 0,5. Kenapa? Kenapa? Sini. Di sini udah nggak ada air sih harusnya. Masih, sebentar.
ini kan satuan mol ya, mol fraction ya. Kita tinjau dari mass flow. Nah, dia masih ada air, masih terkandung air sekitar 687 kg per jam. Jadi gas alam ini tuh sebenarnya nggak pure, nggak masih ada air gitu, tapi fasanya bukan cair, tapi dia uap gitu. Nah, dari vapor phase aja kan dia satu ya, berarti dia full uap. Jadi gas alam intinya terdapat uap. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, ada 3 fase ya. Vapor phase, liquid phase, sama aqueous phase. Nah, aqueous phase-nya itu dari air gitu. Jadi intinya simulasi ini, soal ini tuh menceritakan tentang suatu gas alam atau suatu kondisi di mana terdapat air, pengotor air di dalamnya gitu, dan kita sebagai proses engineer itu harus mengurangi gitu dengan cara yaitu streamnya harus diturunin tekanannya bertahap demi bertahap gitu sampai komposisi airnya itu berkurang gitu. Apa? Tekanannya 45 Gauge karena kan dia udah dikompresi ya. Nah, nanti tuh bakal ditanya kebutuhan kompresornya berapa, listriknya. Nah, kalian sama hati-hati ya, bedain heat flow sama power. Heat flow tuh aliran panas atau energi. Sedangkan kalau power itu daya yang harus dibutuhkan. Nah, cara ngeliat dayanya ya dari sini. Soalnya kemarin tuh mungkin banyak yang terjebak ya. Mungkin dipompa sama kompresor ya. Nah, kurang lebih gini, heat flow sama power. Biasanya satuannya dia horsepower. Sama ya, beda deh waktu itu. Heat flow sama power beda nggak sih? Heat flow sama power beda nggak sih? Beda kok. Beda kan? Heat flow tuh energi aja. Power sama dengan nanti. Nah, ya sabar. Kemarin tuh satuannya diminta horsepower, kebutuhan kompresor. HP. Power. Nah, jadi kalian bakal mainin di unit set ini nih. Nanti siap-siap lah ya. Gitu. Waktu kalian bakal habis di sini karena kan cuma 2 SKS ya, kurang lebih 80 menit ya. Berapa sih hujannya? 1 jam setengah ya. Nih power. Jadi satuannya diganti jadi horsepower gitu. Kebutuhannya sih gitu. Nah, jadi daya dari kompresor itu kurang lebih 22.000 horsepower gitu. Untuk menaikkan tekanan dari gas alam. Terus kemudian dia didinginin. Nah, berapa kebutuhan pendinginnya? Nah, kemudian setelah didinginin, dia di splitter nih. Di splitter rasio 0,5 banding 0,5. Tujuannya supaya dia di splitter nggak. Hah? Enggak, sebenarnya di splitter tuh nggak ngurangin komponen tau, karena dia 50-50. Jadi komponennya sama. No. Kayak tujuan ini tuh untuk nge-recycle lagi sebagian, jadi semuanya nggak mau dijadiin sebagai produk gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait simulasi gas yang mengandung air ini, sweet gas? Kandungan airnya paling banyak kan di sini. Yang tujuan itu mengurangin air. Iya 12 kg cm. Gauge. Benar. Ada yang mau ditanyain untuk simulasi ini? Kalau mungkin gak ada yang ditanyain, bisa lanjut ke soal selanjutnya. Kita sambil mereview ingatan tahun lalu ya. Kemungkinan beda sih soalnya. Tahun lalu lebih banyak. Berpandangan coba. Iya. Tapi siapa tahu lebih susah. Ya mungkin bisa dibayangin gitu. Kalau misalnya Soalnya lebih dikit. Susah berarti. Ya, ibunya bilang gitu. Nggak tahu sih. ya mungkin karena kemarin pakai aja satu pakai unit set ya. Kalian tuh bisa ngakalin pakai steady case.
Nah, study case tuh kalian di sini mau cari konversinya di 90, kalian coba pakai skala misalnya panjang tub. Nah, kalian coba panjang tubnya divariasiin. Nah, jadi kalian gak usah pakai adjust biar jelas. Nanti kalau pakai adjust kan ada kemungkinan error ya. Nah, coba kalian pakai study case aja biar kalian tuh manipulasinya. biar biar lebih gampang lah pakai study case. Soalnya daripada adjust tuh waktunya tuh kalau untuk UTS yang cuman sebentar tuh kayak nggak perlu sih. Tapi kalau untuk kayak tugas besar gitu-gitu harus pakai itu sih adjust. Tahu. Ini untuk hal selanjutnya tuh ada reaktor CSTR di mana kita akan mereaksikan etanol asam asetat jadi etil asetat. Nah, ini emang dari ini konversinya sedikit ya, 9,9%. Iya konversinya. Jadi kemarin tuh ini sih produk etil asetat yang terbentuk berapa gitu dengan memasukkan data kinetika. Tapi kayaknya soal ini nggak ada sih di tahun kalian. Jadi next dulu deh. Selanjutnya soal 5. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum masuk soal selanjutnya. Kalau nggak ada mungkin bisa lanjut. Ke mic ya? Duh, ngomong lagi dari tadi. Nah, jadi kalau untuk soal yang ini kita ada kasus di mana kita mau steam reforming dari gas metan gitu menggunakan reaktor equilibrium. Nah, kondisi yang ingin kita capai itu kondisinya di mana dia isoter juga dia temperaturnya. Metan sama ya steam metan reforming. Oke, dari reaksinya dulu deh. Kita breakdown. Jadi di sini reaksi antara metan dengan H2O atau steam untuk memecah jadi hidrogen sama CO, gas CO. Nah, selanjutnya reaksi selanjutnya tuh gas CO yang tadi, gas CO direaksikan dengan H2O dipecah lagi menjadi hidrogen dan CO2 gitu. Jadi ini reaksi dari steam metan reforming di mana metan itu akan dipecah jadi gas CO dan yang diambil tuh produk kita tuh hidrogennya. Nah, kan produk yang paling banyak mostly hidrogen. Nah, jadi seingat saya soal ini tuh kita mencari energi yang dibutuhkan untuk steam reforming, karena kan pada dasarnya steam reforming kan reaksi yang sangat eksotermis ya, karena dia menghasilkan panas. Nah, jadi kita perlu yang di mana utilitas pendingin gitu. Jadi kita kemarin tahun lalu tuh menentukan kebutuhan pendingin, steam generation.
Nah, jadi kurang lebih seperti ini kemarin tuh. Hanya dikasih study case seperti ini dan kita menjawab soal. Jadi kalian nggak harus panik gitu karena kalian nggak rancang simulasinya dari awal. Cuman yang gue wanti-wanti ya, mungkin satuan. Nah ini satuan dia Kelvin, terus ada pound per feet kuadrat, terus ada pound mol per jam gitu. Mungkin satuan sih yang dipermainin gitu. Untuk simulasi kemungkinan nggak jauh-jauh dari sama yang udah dipelajarin sih. Tuh. Oke Anip, ya, Mau nanya bang, ya, kan itu tadi di bagian reaksi itu untuk basisnya itu activity ya bang. ya. Itu nentuinnya gimana ya bang? Kan ada kayak molar konsentrasi dan lain-lain itu. Kalau itu kan activity itu nentuinnya dari mana bang? Oke, jadi kita ambil contoh dulu. Tadi ada satu lagi yang nanya, silakan. Nanti aja bang abis ini. Oh iya, jadi basis ya gimana cara kita nentuinnya. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan ya. Jadi kalau partial press ini kita fasanya di mana reaksi tersebut uap partial press. Jadi sejenis vapor pressure di mana adanya uap air yang terbentuk di dalamnya gitu atau gas, fasa gas. Nah, untuk molar concentration atau mass concentration itu tuh kita seperti di stoichiometry gitu. Kan kita pada dasarnya reaksi itu kan menghabiskan fraksi mol ya, nilai mol ya, yang mula-mula bereaksi setimbang. Nah, kurang lebih di hasil tuh seperti ini gitu penerapannya. Nah, jadi kalau molar concentration itu sebenarnya nggak ada ketentuan khusus ya antara molar, mass, molar concentration, mass concentration, mol fraction sama mass fraction itu nggak ada ketentuan khusus. Tapi misalnya di partial press itu dia untuk tekanan tinggi dan dia fasanya uap biasanya. Sedangkan untuk activity ini dia reaksi pada umumnya gitu, nggak ada spesifiknya sih. Sama ini pas reaksi. Nah, pas reaksinya itu kita pilih kalau vapor phase ini dia mostly seluruh reaksinya itu fasanya uap. Sedangkan kalau liquid phase ini contohkan ini metan, Cl2, refrigeran sama HCl. Otomatis metana kan gas ya. Nah, berarti dia tuh campuran. Ada uap sama liquid. Nah, saran saya pakai overall gitu untuk reaksinya. Untuk RSN pas atau fase reaksi di mana itu. Gitu sih. Sama red unit. Nah, red unit tuh laju reaksi ini harus disesuaikan ya gitu. Takutnya masih banyak yang salah. Gitu. Terus untuk basisnya sih menurut saya molar concentration sama mass concentration itu nggak ada ketentuan. Cuman bedanya dia kayak di stoichiometry aja, mula-mula bereaksi setimbang gitu sih. Apakah kakak jawab nih? Oke bang, makasih bang. Yo, oke tadi siapa? Sri ya? Bang sorry mau nanya lagi yang Oh iya, lanjutan dari Hanif. iya. Kalau di basis itu bang, kalau kita pakai activity terus molar atau partial tuh itu mempengaruhi nggak bang ke nilai ke hasil simulasinya? Nah, itu biasanya mempengaruhi gitu. Mempengaruhinya di mana kalau kita misalnya ganti ininya. Nah, ada basis unit. Basis unitnya ini karena partial press itu dia dominan ke tekanan gitu, tekanan yang itu. Jadi biasanya mempengaruhi ke konversi gitu. Terus kalau molar konsentrasi, nah ya kan, kalau molar konsentrasi itu basis unitnya satuannya mol, ya kan, satuannya mol. Sedangkan kalau mass concentration, nah satuannya kilogram meter kubik. Nah cuman untuk penyesuaiannya itu saya juga masih belum tahu ya, karena memang dari hasil sendiri itu basis itu menyesuaikan di mana umpan kita gitu, atau kita lebih dominan yang mana gitu cocoknya. Tapi biasanya kalau saya sih seringnya pakai yang molar konsentrasi sama mass konsentrasi. Cuman kalau mol fraction itu tuh dia ini apa namanya fraksi dari produk itu tuh makanya basis unitnya dia nggak ada ya kan fraksi. Jadi saran saya pakai yang molar atau yang mass gitu. Tapi kalau untuk tekanan pakainya yang partial pressure gitu. Dia memang mempengaruhi nilai konversi sih, juga mempengaruhi nilai hasil gitu.
sama ininya juga satuannya. Terjawab nggak ya? Jawab bang. Oke. Yang tadi kan tadi abang bilang kalau misalnya di UTS ini nggak memutuskan bang. Kan kemarin itu waktu yang online katanya kalau saya nggak salah ya Uh, sebelum tes tadi itu di adjust dulu juga ukuran kemarin tuh ukuran kalorinya kenapa, tapi kalau misalnya langsung dipasang ke tes tadi tanpa adjust tuh nggak masalah apa gimana bang? oh, masukin nilai duluan tanpa case study atau tanpa di-adjust ya. Nah, menurut saya sih adjust sama kalian masukin biasa tuh sebenarnya sama aja tau. Adjust itu dimana kan ada dua variabel ya, variabel independen sama dependen. Oke, kita lihat lagi ke adjust. Sebenarnya adjust itu eh, mempersingkat kita gitu. Cuman dia tuh kadang emang suka error gitu kelemahannya. Jadi manipulator di adjust. Nah, adjust variabel yang disesuaikan, sedangkan target yang diinginkan. Nah, misalnya kita menyesuaikan target, misalnya di reaktor PFR ini kita mau target konversinya 90% dengan mainin panjang atau banyak ngatup gitu. Nah, apa bedanya kalau kita masukin manual tubnya? Ntar juga kan konversinya berubah. Nah, balik lagi sih sebenarnya itu kan apa ya, chemical sense-nya kurang ya. Tapi kalau menurut saya kalau di waktu yang hanya singkat itu saran saya masukin manual aja sih gitu. Contohnya ya emang biasanya recycle ini sih apa dia mempengaruhi adjust gitu, makanya kebanyakan orang gagal di adjust itu karena ada recycle terpasang gitu. Sama kelas yang tadi kan mempelajari tentang recycle juga ya. Recycle itu ada nilai yang sensitif gitu, toleransinya 0,01% gitu. Jadi sedikit aja berubah, nanti topologinya berubah semua gitu. Nah, itu sih yang apa namanya yang mempengaruhi. Bentar. Ini reaktornya. Apa sih? Bentar, ini dia. Nah, ada data yang kurang ini. Bentar. Kalau adjust emang kayak gitu sih. Sebenarnya adjust tuh nggak salah juga sih. Apa sih? Hah? Apa? Masih kok. Cuman ininya nih, gak sensitif dia tuh. EFR tuh. Karena ini ada case tadi kalau nggak salah nyangkut. Nah kan benar. Makanya nggak convert. Jadi ya gitu. Makanya kayaknya nggak cukup sih waktunya. Dengan segala prosesnya seperti bisa. Ini kan belum kesan. Iya. Gitu sih kurang lebih. Ada yang mau ditanyain nggak? Adjust. Ya balik lagi sih ke kalian mau adjust atau masukin manual ya terserah kalian. Tapi kalau gua di tahun lalu ya gua masukin manual. Kenapa nih? Mau nanya lagi bang, masih agak bingung yang di penentuan basis tadi. Berarti buat yang kayak misal contoh reaktor PFR itu pakai yang partial pressure ya bang untuk basisnya. Nah iya partial press. Biasanya tuh kebanyakan di PFR tuh gas nih kebanyakan ya kan. Pasanya vapor kan. Nah jadi pakainya partial press. Kalau buat di reaktor equilibrium yang tadi tuh pakai activity ya bang basisnya berarti. Equilibrium yang mana? Yang steam reforming ya? Iya yang tadi yang steam reforming itu. Oh, yang methane steam. Aduh, gue closing lagi. Methane steam reforming itu karena kan ini ya banyak ya itunya. Jadi pakainya equilibrium sih.
pakai reaktor equilibrium itunya activity. Karena itu ya nggak diketahui juga. Cuman sebenarnya basis itu terserah kita sih menentukan mau basis mau basis yang partial press atau yang activity gitu. Muhammad Hafiz, Hafiz kenapa Hafiz? Mau nanya sih Bang, kalau kita mau pakai case study itu, misal target atau independennya variabel komposisi, nah itu tuh yang mana Bang, nyari variabel yang dipilih Bang? Sebentar, aku close dulu ya. Variabelnya apa? Komposisi sama apa tadi? Yang mau dicari yang komposisinya Bang, itu variabel yang dipilih yang mana Bang? Variabel yang dipilih itu variabel yang ditargetkan kan itu komposisi ya. Nah, variabel yang dipilih itu biasanya dikasih tahu nggak sih dari soal? Betul. Jadi misalnya lu tuh mau variasi sesuatu. Nah, variasi sesuatu itu misalnya panjang tutnya terhadap misalnya mau dicari itu misalnya konversi. Nah, itu berarti lo merubah panjang tut, nah itu akan menghasilkan perubahan di konversi. Biasanya ini sih kalau case tadi tuh dikasih tahu independennya apa, dependennya apa. Mandiri. Dia mandiri lah. Misalnya carilah konversi segini. Saya konversi 84% dengan kalian mencari memvariasikan suatu variabel. Nah, variabelnya contohnya ini panjang tut. Nah, panjang tut ini yang kalian coba variasi. Nah, sebenarnya ini kan PR ya. Nah, PR ini sebenarnya kalian tuh nggak harus pakai tadi tuh Adjust. ya. Iya, adjust Kalian ini. bisa pakai case study aja kalian, dibanding kalian manual satu-satu ngisi ganti ini kalian case study. Mending pakai case study gitu. Kalau tadi kan targetnya tuh komposisi produk ya. Ini kan kalau kalau tugas kemarin kan produknya itu HCl ya. Nah, kalau ini kita independent variabelnya tuh ini si number of tube, banyaknya tube gitu. Ternyata setelah diplotkan itu, nah semakin banyak jumlah tube itu konversinya tetap nih, dia tetap di sekitar 0,667, jadi nggak ada perubahan gitu. Mau makin banyak jumlah tube. Oh iya deng, sorry, master mol frac atau fraksi dari si HCl produknya gitu. Jadi intinya gitu sih, pakai case study aja. Berarti pakai master komposisi itu ya Bang yang dipakai? Iya, mastercom gitu. Kalau untuk komposisi ini mastercom Wolfram gitu. Oke Bang, makasih banyak ya Bang. Yuk, siap. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke Jakob? Nanti di aku penutupan. Ada lagi nggak? Ya mungkin kalau dirasa cukup, bisa sih kalian mah jago ya. Ya, pertama itu sebenarnya pas ujian tuh jangan banyakkan celengak telingo. Nah, Dulu aja. serius sih Diman, jangan banyak celengak telingo, fokus aja sama simulasinya, dilihat gimana cara mencainya. Soalnya kemarin tuh yang banyak celengak telingo malah nggak kejawab soalnya. Terus ini, soalnya nggak kejawab kemarin tuh. Jadi nilainya justru malah kosong, soalnya nggak keisi sama sekali. Mendingan kalian kerjain sebisanya, tapi diisi. Soalnya kalau misalnya kalian nungguin juga, belum tentu ya. Belum tentu juga bakalan ini, soalnya ini kan kejar-kejaran waktu ya. Kan cuma dari jam 8 sampai jam 9-an. Nah, itu cukup atau enggak waktunya? Ya mungkin sama ini juga mungkin jadi ini ya pertimbangan Bu Yunita juga. Soalnya kemarin tuh bisa dilihat juga ya, soalnya banyak banget. Nah, itu tuh ya bikin kita nih nilainya ya kurang, soalnya kebanyakan soal. Jadi kita tuh banyak soalnya yang kejawab. Gitu. Sama kalau saran dari gua,
kalau untuk UTS kerjain poin yang paling tinggi dulu, contohnya esai gitu. Kan kalau PG kan bisa tangting-tung ya kan. Aku ngisi. Yang penting esai gede. Esai tuh kurang lebih poinnya 10 sampai 20 lah per soalnya gitu. Ya 10 lah. Nah, jadi saran gua kerjain esai dulu. Nah, sama kalau bisa besok nih dipastiin tuh HISIS-nya tuh bener-bener nggak lisen gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dipersiapkan gitu dari sekarang yang belum ada Aspen HISIS gitu, atau mungkin bisa minjam ke laptop kakak tingkat kalian gitu. Iya. Nah, mungkin kalau untuk kepikiran buka internet itu resiko kalian ya, kalau misalnya kalian terkena lisensi atau nggak ada yang bantu itu, jadi itu konsekuensi kalian gitu. Jadi ya siapin aja HISIS-nya. Kurang lebih mirip-mirip PSP lah, cuman bedanya optimasi ini kalian udah dikasih filenya, tinggal mengoptimasi aja gitu dari suatu kasus. Gampang kok, nggak lama kayak PSP. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Bang, itu Ya. esainya itu kayak kita ujian kan Bang, kayak waktu PSP kan tahun lalu kan misalnya kayak kita ujian kasus kita ngisi gitu ya Bang. Nah, kalau PSP tahun lalu juga sih. Kalau PSP kan kita kan benar-benar ngebuat simulasinya dari nol ya. Kita masukin komponen list, masukin fluid package, ngebuat stream, nambahin alat. Nah, kalau di optimasi ini kalian udah disediain simulasinya, tapi dalam case tertentu. Contohnya dia nggak convert, contohnya ada suatu parameter yang diinginkan, misalnya konversinya mau dibuat berapa gitu, atau mungkin nyari RPM tertinggi berapa gitu, terus max-nya berapa gitu. Gitu sih kalau optimasi UTS optimasi sekarang. Beda sama PSP gitu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lah masukin komponen list satu-satu, nginput terus nginput fraksi mol gitu-gitu yang bikin lama. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kalau soal tahun lalu ada berapa soal Bang? Kalau gue tahu. Tahun lalu tuh PG 15, ESA 5. PG 15, ESA. Iya 20. Jadi kalau tahun lalu gitu sih. Cuman kalau tahun sekarang saya kurang tahu juga. Karena yang megang soal Bu Yun gitu. Pak Fauzi juga nggak tahu gitu. Jadi ya udah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum ditutup oleh Jacob. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, jangan lupa disiapkan ya laptopnya, sama kalau bisa bawa terminal, takutnya kurang gitu ya kan, untuk besok juga. Terus lagi yang disiapin ya, udah kan HISIS. Oh iya, bentar doang kok ya, udah. Ya udah guys, mungkin itu aja untuk sesi tutor ya. Semoga besok ujiannya lancar. Jangan nyontek, kerjain sebisanya. Ya mungkin itu aja ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi ya bisa PC asistennya masing-masing ya, atau bisa PC Jamal, di ahli soalnya. Ya mungkin itu saja, kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, salah kata ataupun tingkah laku. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.